Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap muka kembali untuk bersama mengkaji kajian Asmaul Husna. Kita lanjutkan ya. Sebelumnya sudah kita kaji sampai bab nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah. Kita sudah bahas ya perinciannya, kemudian keutamaannya dan konsekuensinya dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya nama Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bahas adalah Ar-Rabb. Nah, bagaimana supaya kita bisa memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, yaitu Ar-Rabb. Ar-Rabb ya merupakan salah satu nama Allah yang mulia, yang sangat agung sekali, sehingga nama ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran dalam berbagai konteks dan bentuk kalimat, yang jumlahnya itu lebih dari 500 kali disebutnya. Masya Allah. Ini menunjukkan keutamaan dan keagungan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb, sehingga banyak disebut di dalam Al-Quran, bahkan lebih dari 500 kali. Nah, disebutkan dalam berbagai konteks dan juga bentuk kalimat yang berbeda. Seperti dalam surat Al-Fatihah, Allah SWT menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 162, ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ya, sembelihanku, hidupku, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta. Dan juga di dalam surat-surat yang lainnya. Kemudian ya, apa makna Ar-Rabb? Ar-Rabb maknanya adalah yaitu zat yang memiliki sifat rububiyah ya, terhadap seluruh makhluknya, yang mencakup penciptaan, penguasaan, pengelolaan dan pengaturan, bahwa ya, segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah ciptaan Allah dan kemudian dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya ini diatur dan dikelola oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkandung di dalam makna di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rabb. Jadi Ar-Rabb itu di dalamnya terkandung makna penciptaan, ya, kemudian juga penguasaan, pengelolaan dan pengaturan. Dan juga terkandung di dalamnya ya beberapa makna yang lain ya, sekaligus. Jadi di dalam nama Allah Ar-Rabb, di dalamnya juga terkandung makna-makna yang lain yang banyak. Jadi tidak hanya satu makna saja. Kemudian kita lanjutkan makna Ar-Rabb menurut lisan bangsa Arab. Jadi Ar-Rabb ini juga disebut oleh bangsa Arab, tidak ditujukan kepada Allah tetapi kepada hal-hal yang lain, sehingga nanti kita akan mudah untuk memahami makna Ar-Rabb ini. Nah, di dalam lisan bangsa Arab, Ar-Rabb ini ya Rabbun itu mengandung 3 makna menurut lisan Arab. Yang pertama, Rabb itu maknanya adalah pemimpin yang ditaati. Kemudian yang kedua adalah maknanya seorang yang berprofesi memperbaiki sesuatu, itu disebutnya juga Rabb. Kemudian yang ketiga adalah seorang yang memiliki sesuatu, itu juga disebut Rabb. Seperti kisah yang masyhur ya, kakeknya Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muthalib, ketika menjumpai Raja Abraha yang waktu itu hendak menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib menemui Abraha terlebih dahulu, kemudian menanyakan tentang unta-unta Abdul Muthalib yang disita oleh Raja Abraha. Kemudian kata Abdul Muthalib, ya,
yang mana awalnya disangka oleh Raja Abraha, Abdul Muthalib ini ingin mengatakan menyerah atau pasrah, ya. Tetapi justru Abdul Muthalib datang kepada Abraha untuk meminta unta-untanya. Jadi innama ana Rabbul Ibil, sesungguhnya aku adalah Rabbul Ibil, Rabbul Ibil, pemilik unta-unta, pemilik unta. Saya ini hanya pemilik unta, saya minta untaku dikembalikan. Wa lil bait rabbuhu, tetapi Ka'bah dia punya Rabbnya sendiri, subhanallah. Jadi ada pemiliknya sendiri untuk Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna Rabb, ya. Menurut lisan Arab yang pertama bermakna pemimpin, ya, yang memimpin suatu kabilah. Kemudian bermakna seorang yang berprofesi memperbaiki sesuatu. Yang ketiga, kemudian seorang yang memiliki sesuatu. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang tidak ada serupa dan semisal di dalam kepemimpinannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menguasai segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dialah yang memperbaiki, ya, keadaan seluruh makhluknya dengan mencurahkan berbagai nikmat. Subhanallah. Jadi memperbaiki keadaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala ciptaan dan juga segala urusan. Jadi semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kita lanjutkan berikutnya. Rububiyah itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, rububiyah bersifat umum, yaitu mencakup seluruh makhluk hidup. Orang yang baik, orang yang jahat, mukmin, kafir, keadaan bahagia, keadaan susah, mendapat petunjuk atau tersesat. Semua ini adalah berada di dalam, terkandung di dalam rububiyah Allah SWT yang bersifat umum. Bahwa Allah menciptakan mereka semua, kemudian Allah memberikan rezeki kepada mereka semua, dan Allah SWT memberikan maslahat dan mencegah madarat. Kemudian Allah SWT yang menghidupkan, yang mematikan. Allah SWT meninggikan derajat, yang menghinakan. Allah SWT mengijabah doa, yang menahan doa. Allah SWT yang memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan, dan juga kepada mereka yang terkena musibah. Nah, ini rububiyah Allah SWT bersifat umum, berlaku bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana juga termaktub dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Ya, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kullu yawmin huwa fi sya'an. Jadi seluruh yang ada di langit, yang di bumi, semua diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. Ada yang diberi nikmat, ada yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberi rezeki, ada yang ditahan rezekinya, ada yang dijabah doanya, ada yang ditangguhkan doanya, ada yang diperbaiki, ada yang seterusnya. Jadi setiap hari Allah dalam kesibukan mengurusi seluruh makhluknya, dan ini berlaku bagi secara umum bagi seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua ada rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khusus, yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Yaitu apa? Dengan memberikan taufik kepada mereka untuk teguh istiqomah di atas jalan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mewujudkan amal soleh, ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan taufik kepada mereka. Nah, ini adalah rububiyah, pengaturan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hamba-hamba Allah yang soleh, para wali dan para kekasih. Kemudian juga Allah SWT menanamkan kepada mereka, ya, pengenalan tentang diri Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari kesesatan, kemudian memudahkan mereka untuk menjalankan kebaikan di dalam kehidupan. Masya Allah, ini luar biasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan, ya, sifat rububiyah yang khusus ini dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian, ya, kita lanjutkan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Nah, rahasia di balik doa-doa dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali doa-doa.
Dan hampir seluruh doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu menggunakan kata Rob, Robbana, Robbi, dan seterusnya. Nah, ini doa-doa para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang-orang yang soleh di dalam Al-Quran, mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb, ya, Ar-Rabb. Mereka menghadirkan peran nama ini di dalam meminta pengaturan dan pengurusan yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut nama ini. Subhanallah. Jadi ketika mereka berdoa dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbana atau Robbi, nah, mereka memahami betul tentang kandungan makna ini. Jadi sejatinya mereka sedang meminta, ya, pengaturan, pengurusan yang khusus, yang spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Sehingga mereka menggunakan kalimat Rabb yang mana di dalamnya terkandung makna pengaturan, pengelolaan, pemberian rezeki, dan seterusnya. Jadi ketika kita berdoa, ya Rabb, ya Rabbana, kita mengharapkan, ya, sesuatu yang khusus dan spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Allah berikan kepada kita, untuk Allah uruskan segala urusan kita, untuk Allah atur segala perkara yang kita hadapi dalam kehidupan dunia ini. Masya Allah, ini agung sekali. Ini hadirkan seperti itu ketika kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan kalimat Rabbana atau Robbi dan seterusnya. Kemudian berikutnya, ya, di antara hikmah mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb, ya, bahwasanya akan mendatangkan keikhlasan dalam diri kita. Kemudian juga, ya, akan menghadirkan perasaan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi ketika kita mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb, maka ini akan mendorong kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 92, wa ana rabbukum fa'budun, dan akulah Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang mengatur segala urusan kalian, yang menguasai, memiliki kalian, dan seterusnya. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengenal bahwa Allah adalah Rabb kita, maka itu akan mendorong kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah di dalam segala ibadah kita, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah SWT berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah, sembahlah Rabb kalian. Masya Allah. Jadi Allah SWT Rabb kita. Di ayat selanjutnya, alladzi, dua-duanya, alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Subhanallah, dia Allah SWT yang menjadikan bumi sebagai hamparan untuk kalian, kemudian menjadikan langit sebagai atap, kemudian menjadikan, ya, dari langit itu turun air hujan untuk kalian, sehingga kemudian tumbuh darinya itu kemudian buah-buahan yang banyak, menjadi rezeki dari Allah untuk kalian. Subhanallah. Jadi Allah SWT yang seperti ini, yang melakukan perbuatan yang seperti ini, maka hanyalah Dia yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh umat manusia. Maka kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mendapatkan taufik, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas jalan keimanan, dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amal saleh dan juga amal-amal yang lainnya yang mendatangkan ridho dan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, ya, barakallahu fikum jami'an, konsekuensi dari nama Allah Ar-Rabb, ya, bahwa Allah tidak akan membiarkan makhluk ciptaannya itu sia-sia. Jadi ketika kita mengenal nama Allah SWT Ar-Rabb, maka kita akan memahami bahwa Allah SWT menciptakan kita, ya, bukan untuk kesia-siaan, tapi di sana ada hikmah yang besar yang Allah SWT inginkan untuk kita. Jadi kita diciptakan oleh Allah SWT ini, ya, pasti ada tujuan dan juga hikmah di baliknya. Jadi Allah tidak menciptakan kita secara sia-sia, tetapi kita diberi oleh Allah SWT dengan adanya perintah dan juga adanya larangan. Jadi Allah SWT menciptakan kita agar kita mentaati Allah, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka siapa yang beriman kepada rububiyah Allah SWT, maka pasti dia akan ridho dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ridho dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ridho ya, dengan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ta'amal iman, akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan manis lezatnya keimanan. Man radiya billahi robba, siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai Rabbnya, subhanallah, yang mengatur rezekinya, yang mengurusi urusannya, yang mengelola segala perkara hidupnya dan seterusnya. Dia ridho Allah sebagai Rabbnya, dan dia ridho Islam sebagai agamanya, sebagai pedoman dalam hidupnya, menjadikan Islam sebagai tuntunan di dalam hidupnya, dan dia ridho wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia ridho Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, sebagai utusan, sebagai teladan di dalam kehidupan. Nah, inilah kajian kita pada kesempatan yang mulia ini tentang nama Allah SWT Ar-Rabb. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Demikian, barakallahu jami'an, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.